الحمد لله الذي على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال سبحانه وتعالى مذكرا بذلك فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbaharui iman kita dengan senantiasa kita memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yajaddidu imanana?" Bagaimana kami wahai Rasulullah memperbaiki iman kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berselawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh dengan berkah ini, di hari Sayyidul Ayyam ini. Mari senantiasa kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kata Nabi, salawat kalian disampaikan kepadaku karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang tugasnya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya hanya satu saja, yakninya bolak-balik dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, yakninya menyampaikan salawat. Yuballiguni, dia menyampaikan kepadaku, kata Nabi, salawatikum, salawat kalian. Maka oleh karena itu, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekedar di hari Yaumul Jum'ah ini, tetapi kapanpun dan dimanapun, mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain Nabi jelaskan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyru, Allah Subhanahu wa taala bakalan berselawat, memberikan, membalas kebaikan kepadanya, yakninya dengan 10 kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita sebagai hamba Allah yang dhaif, jangankan kita hamba Allah yang lemah, yang penuh dengan dosa ini, mengharapkan berkah rahmat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan serta para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala
Nabi. Allah beserta para malaikatnya selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan segenap kepada jamaah yang berhadir untuk kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi, dengan senantiasa kita mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, biibtigha'i mardatillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rahmat artinya adalah kasih sayang. Rahmat artinya adalah cinta lil alamin, yakninya untuk sekalian alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara kemuliaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diutus oleh Allah bukan hanya untuk segolongan manusia, bukan untuk kelompok suku bangsa, akan tetapi kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakninya Allah mengutus baginda Rasul adalah lil alamin, untuk seru sekalian alam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dalam riwayat yang sahih yang dirawikan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan suatu ketika Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di pelosok Arab Badui. Maka suatu ketika telah sampai di tempat Arab Badui itu, Nabi bertemu dengan salah seorang, maka dia pun berdakwah menyampaikan risalah Islam. Ya akhi, wahai saudaraku, maukah engkau aku tunjukkan suatu kebaikan? Maka dijawab oleh orang Badui itu, kebaikan apa? Dengan simpel dia menjawab, kebaikan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika itu orang Arab Badui itu menantang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jika memang benar engkau adalah seorang rasul, jika memang benar engkau adalah utusan Allah, apa buktinya? Bisakah engkau menghadirkan ke hadapanku pokok kurma yang jauh di sana itu? Maka jamaah rahimakumullah, dengan senyum, dengan tenang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanggupi tantangan yang diberikan oleh Arab Badui itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayyatuhan nakhlal ta'al ilayya, wahai pohon kurma, wahai pokok kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'al ilayya, datanglah kepadaku, fa inni Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi seketika? Qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pokok kurma itu dengan bergegasnya mendatangi tegak di hadapan Nabi dan orang Badui itu, dan lalu melengkung bersujud di tanah dan mengucapkan seperti halnya apa yang diucapkan oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka seketika orang Arab Badui itu takjub dan lantas mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Ibnu Jabir rahimahullahu taala, kami pun melanjutkan perjalanan kami, dan Nabi hendak buang hajat. Nabi hendak buang hajat seketika itu, akan tetapi tidak ada tempat yang tertutup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, wahai Jabir, dengan izin Allah, panggil olehmu batang-batang pokok-pokok kurma itu untuk melindungiku buang hajat. Maka jamaah rahimakumullah, Jabir pun berkata sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah, wahai pokok-pokok kurma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk melindungi beliau untuk buang hajat. Maka seketika pun pokok-pokok kurma itu bersusun untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan buang hajat. Jamaah rahimakumullah, maka kita mesti harus meneladani Rasulullah ketika buang hajat, buang air kecil, jangan sembarangan. Ketika ada tembok, ketika ada tempat yang terbuka, langsung di situ kita lepaskan. Ini adalah merujuk apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, di suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan melalui kuburan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma dan menancapkan di atas dua kuburan itu. Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Kenapa engkau menancapkan dua pelepah kurma itu di atas dua kuburan ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu wahai Umar, aku mendengar dua orang yang ada dalam kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bahwa semasa hidupnya buang hajat tanpa ada tabir dan tidak bersuci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kami pun melanjutkan perjalanan, kata Jabir, dan menemui satu rumah, yang di rumah itu ada anak kecil yang sedang menangis dan dikadukan oleh orang tuanya. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolonglah anak saya ini. Anak saya ini adalah dimasuki oleh jin sehingga saban hari selalu menangis, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun dengan tenang mengusap dada anak kecil itu. Ya aduwallah ukhruj fa inni Rasulullah, wahai musuh Allah, wahai jin laknatullah, keluarlah engkau, karena sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Maka dengan tenang jin itu pun keluar dari tubuh anak kecil dan tidak menangis lagi. Jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengaku, suatu ketika sebelum aku diutus oleh Allah, sebelum diangkat menjadi Rasul, aku berada di suatu lembah bebatuan, dan bebatuan itu pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bebatuan bersaksi dengan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alam ini ternyata apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bebatuan kerikil tanah yang kita injak, rerumputan
sesungguhnya ternyata mengenal kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah seperti halnya yang dilakukan oleh mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti kerasulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi rahmat bagi kita umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, akan tetapi bagi seluruh alam ini menjadi rahmat bagi mereka. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian alam semesta ini yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih memuji kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya di dalam surah Ad-Dukhan, ma batat alaihi, ketika ada seorang kafir, ketika ada seorang ahli maksiat meninggal dunia, maka bumi tidak menangisinya, bumi tidak bersedih, tanah yang kita injak tidak bersedih. Akan tetapi di lanjutan ayatnya jamaah rahimakumullah, ketika yang meninggal itu adalah ahli ibadah, ketika yang meninggal itu adalah orang beriman, maka alam semesta ini menangis karena dia tidak bakalan lagi diinjak oleh orang-orang yang beriman. Ketika kita mendatangi masjid hendak pergi salat Jumat, maka bebatuan, kerikil, rumput yang kita pijak, insya-Allah bakalan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa wahai ya Allah, ini hambamu adalah ahli ibadah. Ya Allah, ini hambamu sering datang ke masjid. Wahai ya Allah, ini hambamu adalah hamba yang saleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita diajarkan dalam hal kita melestarikan alam ini, jangan senantiasa sembarangan merusak alam tanpa ada hak. Sekecil apapun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menganiaya mereka dengan zalim, karena kita belum tahu dari asbab apa kita nanti bakalan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagi kita orang-orang yang beriman bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, bahkan batang tubuh kita, anggota tubuh kita ini nanti bakalan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita baca ayatnya di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Allah mengatakan, ketika pada hari itu ditutup, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika itu dikuncilah mulut kita, wa tukallimuna aydihim, bakalan berkata, memberi kesaksian dua tangan kita, wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian kaki kita, bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang pernah kita lakukan di atas persada muka bumi Allah yang panah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mesti harus kita hadirkan bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, terlepas apakah itu diketahui oleh orang, terlepas apakah ada saksi atau tidaknya, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta alam semesta ini adalah kelak bakalan memberikan kesaksian terhadap perbuatan yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.